Salam sejahtera, masih dengan saya di Pakualam dengan channel Padepokan Pakualam. Kali ini saya akan membahas tentang banyak yang tanya ya, kok nggak bisa mabuk jaranan, kok nggak bisa kesurupan seperti itu. Padahal segala cara sudah saya upayakan, tapi kok endangnya nggak masuk-masuk katanya kan. Oke, terus ikuti channel ini, nanti akan saya kasih tahu caranya dan sedikit mantra-mantranya ya. Ini nggak saya tulis supaya kalian langsung melihatnya, bisa kalian catat nantinya. Oke. Sambil ngerokok ya. Banyak yang tanya, Om, kok saya nggak bisa kesurupan, kenapa ya? Mas, saya kok nggak bisa kesurupan, kenapa ya? Kan padahal saya sudah mengikuti ritual-ritual yang sampean lakukan katanya. Tapi di ritual yang kemarin saya share, yang saya videokan itu banyak juga yang sudah kesurupan di Kuda Lumping maksudnya ya. Dan ada yang langsung belajar dengan saya, ada yang kesurupan, dan ada yang sekarang yang masih belum sih, dia masih beberapa hari saja. Dan untuk yang masih belum tahu sama sekali tentang keilmuan atau tentang mencari endangnya seperti apa, dia tidak mencari endang, dia tidak menginginkan untuk kesurupan, tapi dia bisa kesurupan. Nah, kenapa bisa terjadi? Oke, langsung kita bahas. Jadi begini, semua itu butuh pengkondisian. Jadi namanya kesurupan itu karena seseorang tersebut dalam kondisi kosong, pikiran kosong, yang kedua banyak masalah, dan yang ketiga memang berniat untuk kesurupan. Nah itu, sambil ngerokok ya. Yang pertama pikiran kosong. Pikiran kosong bukan berarti kita mengkosongkan pikiran atau kita berniat mengkosongkan pikiran. Maksudnya begini, waktu kita bengong, itulah saat pikiran kosong, bengong, entah mikirin apa gitu kan, pokoknya dia bengong gitu aja. Nah itu cepat masuk. Pikiran kosong bukan berarti dalam pikiran kita begini, pikiran kosong itu salah, bukan seperti itu. Jadi pikiran kosong itu benar-benar bukan dari diri kita, tapi dari pikiran kita sendiri. Kita bengong sendiri gitu, bukan karena bengong dibuat-buat gitu ya. Sebentar, kameranya kok kurang ke atas dikit. Jadi nggak bisa dikosong-kosongkan pikiran, karena pikiran tersebut nanti akan mengkosongkan sendiri. Nah seperti itu. Yang kedua adalah tingkat emosi. Emosi karena apa? Karena banyak masalah. Jadi orang yang banyak masalah itu pasti cepat masuk di kesurupan tersebut, karena pikiran tadi yang begitu banyaknya masalah, akhirnya pikirannya kosong. Tetap pikiran kosong maksudnya. Jadi benar-benar pikiran masalah banyak, yang dikejar hutang, yang banyak masalah dengan keluarga, masalah yang masih sekolah ya, masalah di sekolah, masalah dengan pacarnya, ya banyak sekali lah namanya masalah. Manusia pasti banyak masalah. Tapi ya disitulah endang itu masuk ke dalam tubuh. Dan yang ketiga memang karena diniatkan dalam arti memang ingin kesurupan. Bisa banyak cara ya untuk kesurupan ya. Bisa pakai beras kuning dicampur kembang, itu kasih minyak handu, kita hirup-hirup seperti itu. Kita dengarkan suara gendangan atau suara gong atau suara kenong ataupun suara serompet. Nah itu fokuskan salah satu saja. Bisa juga dengan cuci muka pakai air kembang yang ada di tempat sajen jaranan tersebut.
Terus kalau nggak ada jaranan bisa kesurupan nggak mas? Ya bisa. Pada saat intinya dia kena masalah atau pikiran kosong, dimanapun tempat, walaupun itu nggak ada kuda lumping ya, dia tetap bisa kesurupan, tak sadarkan diri. Kalau kesurupan di rumah nggak mungkin dia mau nari-nari, karena nggak ada suatu irama atau gendang atau tabuhan ya. Jadi memang di rumah pun atau dimanapun bisa kesurupan. Kalau memang yang sudah ritual-ritual kemarin itu ada yang nggak kesurupan, coba cari di kuda lumping, cari acara kuda lumping, kamu datang. Nah, kamu fokuskan mau memasuki endang ke dalam tubuh seperti itu. Kalau yang ada mantranya ya silakan mantranya dibaca, nanti dia akan masuk sendiri. Sekali sampean atau sekali Anda masuk ke dalam endangnya masuk ke dalam diri sampean atau dalam arti kesurupan, sekali Anda kesurupan, maka nantinya dan seterusnya Anda akan kesurupan terus. Nggak percaya silahkan dibuktikan. Dan kenapa orang-orang yang nggak melakukan ritual, yang nggak berniat kesurupan, itu kok bisa kesurupan di kuda lumping ataupun di sekolah ataupun di rumah seperti itu ya. Ibu-ibu hamil ataupun pemuda, pemudi kan, itu banyak kesurupan massal kalau di sekolah-sekolah itu ya. Itu kenapa bisa terjadi? Karena suatu yang massal awalnya dari pikiran kosong seseorang. Dari pikiran seseorang menyambarlah ke orang-orang sekitar yang melihat. Nantinya orang yang melihat itu akan mendapatkan suatu energi dari yang kesurupan tadi, mendapatkan energi, dianya ikut kesurupan juga, akhirnya massal banyak, antara 10 orang lebih, bahkan bisa lebih seperti itu. Kalau yang di rumah, yaitu suatu masalah juga yang terpendam dan sering bengong, maka kalau ada orang tua yang ngomong jangan bengong, nanti ada setan lewat. Nah seperti itulah, kalau kita bengong, pikiran kita bengong, maka setan atau endang ya akan masuk ke dalam pori-pori. Tahu kan pori-pori ya, pori-pori kulit. Nah, itu yang ada bintik-bintik atau celah lubang kecil di kulit, itu namanya pori-pori. Mereka masuk melalui pori-pori seperti itu. Lalu supaya cepatnya masuk seperti apa sih? Nah, kita harus mengkondisikan pikiran kita, mengkondisikan batin kita, lalu mengikhlaskan. Maksudnya mengikhlaskan itu sudahlah, saya mau apa-apa terserah, mau masuk terserah gitu kan. Intinya saya mau kesurupan seperti itu, nanti akan masuk sendiri. Ada yang tanya lagi, mas, saya pernah kesurupan tapi di pertengahan atau nggak sampai 5 menit itu saya sadar sendiri, kenapa? Ya bisa sadar sendiri, dianya bisa pergi sendiri makhluknya, seperti itu ya. Jadi nggak perlu disembuhin, nggak perlu pakai dukun, dia sudah sembuh sendiri. Nah seperti itu. Kalau nggak bisa juga seperti apa mas? Ya memang harus di kuda lumping mungkin ya, karena di kuda lumping itu kan ada sambutan lah, jadi membakar kemenyan atau dupa untuk memanggil danyang-danyang daerah situ. Itu memang untuk memanggil supaya orang-orang yang menonton itu bisa kesurupan. Nah seperti itu. Jadi intinya kita harus benar-benar mengikhlaskan semuanya. Jadi apa ya namanya, pasrah, seperti itulah. Pasrah, kita mau kesurupan seperti apa juga kita harus pasrah. Kita harus mengikhlaskan segala sesuatu yang akan terjadi. Nah seperti itu. Mantra, ada sesuatu mantranya, contohnya begini: kaki danyang ini danyang sedang danyangi sembawa rukso. Nah seperti itulah. Nanti ada juga marmarti kakang kawah derari
getih puser sedulur papat karmu pancar ttt. Itu hanya sepenggal ya, sepenggal mantranya seperti itu. Jadi jika sudah membaca mantra, pijak bumi atau geduk ya, geduk seperti itu. Pakai kaki bisa, pakai tangan bisa. Kondisi kesurupan itu bisa dalam kondisi apapun. Naik motor bisa kesurupan, kita berdiri bisa kesurupan, kita duduk bisa kesurupan. Intinya apa? Intinya pada saat pikiran kita, kalau pikiran kita kosong, ya cepat sekali itu masuknya. Kalau pikiran nggak kosong, atau nggak ada masalah, atau kita nggak meniatkan, benar-benar meniatkan, ya sulit, nggak akan masuk ke dalam kesurupan. Nah, itu makanya kalau yang nggak mau kesurupan, ini yang nggak mau kesurupan ya, kalau nonton kuda lumping, usahakan fokuskan ke tarian itu, carilah tarian penari yang bagus mana, yang cantik mana, nah seperti itu. Jadi nggak usah mengkosongkan pikiran kalau yang nggak mau kesurupan. Kesurupan juga kok sembuhnya pada susah-susah itu kenapa mas? Itu tergantung yang memasukinya ya. Kalau di tempat saya di sini masih banyak pakai duri salak, jadi yang kesurupan dan tidak itu masih bisa terlihat. Kalau ada yang kesurupan sudah mulai rame begitu ya, kita keluarkan atraksi duri salak. Jadi duri salak segini ya, besar nih, itu ditaruh, kita disuruh buka baju yang kesurupan tadi, lalu menggulung di duri salak tersebut. Bahkan nanti perutnya diinjak dengan tuan rumah. Biasanya tuan rumah menginjak perut pada saat si yang kesurupan tadi sudah menggulung ke ke duri tadi ya. Jadi terlentang gitu, perutnya diinjek dengan tuan rumah. Itu juga bisa menandakan antara kesurupan beneran atau tidak. Kalau yang meniatkan untuk kesurupan, waktu nonton kuda lumping atau jaranan, cukup meresapi suatu tabuhan tersebut. Pada saat aroma kemenyan dibakar, aromanya kan menyebar kemana-mana ya. Itu nikmati saja aroma kemenyan itu, sambil menikmati dan menghayati gamelan-gamelan dari kuda lumping tersebut. Nantinya biasanya kalau sudah kesurupan, dia akan kesurupan jika mendengarkan suatu gamelan, misalkan tabuhan barongan, dia akan kesurupan. Misalkan tabuhan reog, dia akan kesurupan. Misalkan tabuhan Jawa toging ya, dia akan kesurupan. Misalkan tabuhan pegon, dia akan kesurupan. Itu sendiri-sendiri, ada sendiri-sendiri, semua tidak sama. Bahkan pada saat tabuhan berhenti pun masih ada yang kesurupan. Nah itu, jadi semua endangnya itu berbeda-beda, nggak sama. Yang ingin kesurupan, silahkan terus latih mengosongkan pikiran, dilatih kebatinannya, dihafalkan mantra-mantranya. Di setiap nonton jaranan selalu dibaca mantranya, diniatkan, nah seperti itu. Kalau masih kurang paham, silahkan bertanya di komentar, nanti akan saya jawab. Semoga semua makhluk bahagia. Salam sejahtera.